Nah, Ramadan akhirnya tiba lagi ya. Ini nih kesempatan emas kita buat panen berkah yang luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, gimana caranya kita manfaatin setiap detiknya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng 10 amalan utama yang bisa mengubah Ramadan kita. Bukan cuma jadi rutinitas tahunan, tapi jadi sebuah transformasi spiritual yang benar-benar mendalam. Coba deh, perhatiin sapaan dari Nabi Muhammad SAW ini. Beliau itu nggak cuma bilang, selamat datang Ramadan loh. Beliau bilang, Ramadan telah datang kepada kalian. Ini tuh beda banget. Ini bukan cuma penanda waktu. Ini kayak ada tamu super agung yang datang ke kita secara personal, bawa hadiah-hadiah terbaik, langsung diantarin ke depan pintu rumah kita. Wow! Oke, jadi apa sih yang bikin tamu ini istimewa banget? Kenapa bulan ini beda dari 11 bulan lainnya? Mari kita ungkap rahasianya. Nah, ini dia nih analogi yang paling pas menurut saya. Bayangin deh, kita kan semangat banget ya kalau ngejar diskon gede-gedean di mall. Nah, anggap aja Ramadan ini big sale spiritual terbesar sepanjang tahun. Kesempatan langka banget di mana keuntungan dilipat gandakan tanpa batas dan dosa-dosa kita diobral penghapusannya. Siapa coba yang mau ngelewatin kesempatan kayak gini? Nggak ada kan? Dan promo ini seriusan, bukan kaleng-kaleng. Coba lihat fasilitas VIP yang disediain buat kita. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci rapat. Bahkan musuh bebuyutan kita, para setan itu, dibelenggu. Plus, dapat bonus Lailatul Qadar sama garansi pembebasan dari neraka setiap malamnya. Jadi ini bukan sekedar bulan biasa ya. Ini tuh sebuah ekosistem yang emang sengaja dirancang khusus buat kesuksesan spiritual kita. Oke, setelah kita sadar betapa luar biasanya kesempatan ini, pertanyaannya sekarang, apa rencana aksi kita? Apa aja nih yang mesti kita lakuin buat memaksimalkan promo gede-gedean ini? Yuk kita lihat daftarnya. Nah, ini dia, 10 amalan utama yang jadi fokus kita. Lengkap, dari ibadah yang sifatnya paling personal sampai kebaikan yang dampaknya bisa dirasain banyak orang. Anggap aja ini tuh roadmap kita buat meraih berkah maksimal di bulan Ramadan. Biar lebih gampang kita pahami, yuk kita kelompokkan 10 amalan ini jadi 2 kategori besar. Yang pertama, amalan buat memperbaiki hubungan kita ke atas sama Allah. Terus yang kedua, amalan buat memperkuat hubungan kita ke samping sama sesama manusia. Nah, dua-duanya ini harus seimbang. Kita mulai dari intinya ya, puasa. Disinilah letak keajaibannya. Puasa itu bukan cuma ngelatih kita ninggalin yang haram loh, tapi puasa itu ngelatih kita buat ninggalin hal-hal yang di luar Ramadan statusnya 100% halal. Ini kan level ketaatan tertinggi. Sebuah pernyataan cinta yang kita lakuin murni semata-mata karena Allah. Coba lihat perbandingannya. Ini keren banget sih. Ini kan intinya pertukaran yang kita lakuin. Kita rela menukar kenikmatan fisik yang sifatnya sementara banget dengan sesuatu yang abadi dan nggak ternilai harganya. Apa itu? Ya pahala yang disimpan rahasia sama Allah dan 2 puncak kebahagiaan pas kita buka puasa di dunia dan pas kita ketemu sama Dia di akhirat nanti. Worth it banget kan? Coba deh kita renungin sebentar. Ini pernyataan yang luar biasa banget dari Allah. Kalau amalan lain itu ada standarnya, ya kan? Dilipat gandain 10-700 kali lipat, puasa itu pengecualian. Pahalanya itu ibarat cek kosong yang nanti bakal diisi langsung nominalnya sama Allah. Kenapa bisa gitu? Ya karena puasa itu ibadah yang paling rahasia. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Nah, setelah kita berjuang di siang hari, ibadah personal kita nggak berhenti. Justru berlanjut buat menghidupkan malam-malam Ramadan. Lewat apa? Sholat taraweh, tilawah Al-Quran, dan puncaknya kita berburu malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Dan sama kayak puasa, hadiah utamanya apa? Ampunan atas semua dosa kita yang udah lewat. Oke, tadi kita udah fokus ke hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sekarang, yuk kita geser fokusnya sedikit keluar ke dimensi sosial. Karena Ramadan itu bukan cuma soal jadi hamba yang soleh, tapi juga jadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Perumpamaannya ini indah banget loh. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Coba pikirin. Angin itu kan nggak pernah pilih-pilih ya mau ngasih kesejukan ke siapa. Nah, kayak gitulah seharusnya sedekah kita di bulan ini. Memberi manfaat ke semua tanpa kecuali. Dan semangat ini benar-benar dipahami sama para sahabat. Mereka itu literally berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba bayangin momen ini. Umar bin Khattab dengan semangat kompetisi yang sehat banget, datang bawa setengah dari seluruh kekayaannya. Dalam hatinya mungkin dia mikir, nah ini dia harinya. Hari ini aku pasti bisa ngalahin Abu Bakar. Terus datanglah Abu Bakar.
Waktu Nabi tanya, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Jawabannya bikin semua orang merinding. Dia bawa semua hartanya. Dan yang dia tinggalin buat keluarganya di rumah, cuma keyakinan penuh sama Allah dan Rasul-Nya. Ini pelajaran tentang totalitas iman. Keyakinan yang benar-benar tanpa batas. Jadi, kita udah tahu kenapa Ramadan itu istimewa. Kita juga udah tahu apa aja yang harus dilakuin. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial. Gimana caranya? Gimana caranya kita mastiin semua capek dan lelah kita itu nggak cuma jadi rutinitas kosong yang nggak ada nilainya? Hadis ini tuh kayak tamparan keras buat kita semua. Ada risiko yang benar-benar nyata loh, kalau puasa kita itu ujung-ujungnya cuma dapat lapar dan haus. Sholat malam kita cuma dapat ngantuk di pagi hari. Ini bisa terjadi kalau kita ngelewatin 2 syarat utama diterimanya sebuah amalan. Nah, ini dia poin krusialnya. 2 syarat yang catat ya, nggak bisa ditawar. Pertama, niatnya harus lurus, murni karena iman dan cuma berharap balasan dari Allah. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, apalagi pengen dipuji. Kedua, caranya harus benar, sesuai sama petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Intinya, niat yang benar dan cara yang benar, itu kuncinya. Jadi, pada akhirnya, puasa itu bukan cuma soal nahan makan dan minum. Esensi sejatinya adalah menjadikan puasa itu sebagai perisai. Ya perisai yang ngelindungin lisan kita dari omongan yang sia-sia dan ngelindungin perbuatan kita dari dosa. Logikanya kan sederhana banget ya. Kalau yang halal aja kita rela tinggalin demi Allah, masa sih yang jelas-jelas haram kita masih lakuin? Anggap aja Ramadan ini kayak madrasah atau sebuah kamp pelatihan intensif selama sebulan penuh. Semua amalan yang tadi kita bahas itu materi pelatihannya. Nah, pertanyaan reflektif buat kita semua adalah, nanti setelah pelatihan ini selesai, setelah Ramadan pergi, kira-kira kebiasaan baik apa ya yang bakal tetap nempel di diri kita? Itulah teman-teman, indikator kesuksesan Ramadan kita yang sebenarnya.